Oke, Pak Martin, kita mulai saja ya kegiatannya. Siap begitu. Oke, sebelum kita mulai, Bapak sama Ibu Guru meminta salah satu untuk memimpin doa. Silakan, siapa yang memimpin doa? Atau mungkin Tian kelas 4B mau memimpin doa? Langsung tambah dari Tian, bisa mendengar suara Bu Catherine? Doa. Oh ya, silakan. Siapa yang memimpin doa? Saya Yuk. Pak. Oh, Susu. Siapa nanti gantian ya? Siapa doa pembukaannya, Susu atau Tian atau siapa tadi yang ini? Siapa Pak, tadi yang ngomong? Oh, Susu. Oke. Nanti Susu yang membuka, nanti Tian yang menutup ya. Mari teman-teman kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya Bapa, semoga Zoom kali ini bisa berguna bagi kami. Dan semoga bisa menutupi rasa rindu kami kepada Bapak Ibu Guru semuanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Kerajaanmu, jadilah kehendak-mu. Jadilah atas bumi seperti di dalam surga. Jadilah kami rezeki pada dalam pelaksanaan. Seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari kami. Santo Petrus Kanisius, doakanlah kami. Bapa, Putra, dan Kudus. Baik, terima kasih Susu yang sudah berkenan memimpin doa pada kesempatan hari ini. Tentunya pada kesempatan hari ini adalah kesempatan yang berbahagia untuk kelas 4A dan kelas 4B. Pada hari ini Pak Martin dan juga Bu Catherine sungguh sangat bahagia bisa mengundang kalian, bisa berjumpa kembali dengan kalian setelah aktivitas penilaian akhir tahun atau PAT. Kalian mengerjakan soal-soal walaupun di rumah. Tentunya semoga besok hasilnya sangat memuaskan. Ya, Bu Catherine. Acaranya kita apa ini, Bu Catherine? Oke, biar tidak terlalu tegang, kita nih ya, kita mau bergoyang dulu sebentar. Bu Catherine punya sebuah video. Sebentar ya, Bu Catherine buka dulu videonya. Kanisus dulu nggak apa-apa. Tepuk Kanisus nggak apa-apa. Sebelum kita mengawali dari video yang akan diputarkan Bu Catherine, kita akan ingat kembali tepuk Kanisius. Yuk kita tepuk Kanisius bersama-sama ya. Yuk dibuka mic-nya biar rame, biar gemuruh. Gitu ya. Yuk. Sudah dibuka semuanya, siap? Siap. Oke, siapa yang akan memimpin? Ada yang mau memimpin? Oh, ya udah, Pak Martin yang memimpin ya. Yuk, tepuk Kanisius. Kanisius, Kanisius, Kanisius. Hore. Iya. Ya, yuk boleh di-mute lagi speakernya. Let's play the party freeze game. Now remember. Oke, videonya sudah terlihat belum ya? Ya, sekarang sudah. Sudah. Oke, kita mau freeze dance ya. Jadi nanti Bu Catherine mau memutarkan video, ya nanti kalian ikut bergoyang. Nah, ketika di video ada kata freeze, maka kalian harus berhenti, ya harus berhenti. Jadi ketika nanti
kita melihat video, kita ikut bergoyang, kita menari. Nah, nanti ketika ada kata freeze, maka kalian harus berhenti. Oke. Siapa yang belum paham? Iya. Nah, kok ini nggak tahu kayak aku ramai soalnya. Mana Bu Catherine? Oke, Bu Catherine ulangi ya. Ya, oke. Jadi Bu Catherine mau memutarkan videonya. Nanti kalian ikut berjoget, ikut bergoyang. Nah, ketika nanti ada kata freeze, maka kalian berhenti, ya. Oke. Berhenti dengan gaya apapun itu, pokoknya berhenti. Kemudian nanti kalau ada musik dinyanyikan lagi, kalian bergoyang kembali. Sudah Oke. siap semuanya? Siap Bu Catherine. Kalau mau berdiri boleh sambil berdiri. Boleh. Dinyalakan ya videonya. Mana? Oh ya. Nah, nanti Pak Martin yang akan melihat dari video ya. Oke. Sudah siap semuanya? Sudah. Oke, Bu Catherine akan putarkan sekarang. Let's play the party freeze game. Now remember, when I say freeze, freeze. And when I say dance, dance. Dancing, dancing all around. Dancing, dancing, dancing. Dancing any way you please. But stop when I say freeze. Yuk berhenti dulu. Yang belum ikut bergoyang, bisa ikut bergoyang ya. Boleh berdiri. Hopping all around. Hopping, hopping, hopping. Hopping any way you please. But stop when I say freeze. Everybody, get ready to skip. Cek terhibur. Skipping, skipping all around. Skipping, Ayo goyang. skipping, skipping any way you please. But stop when I say freeze. Everybody, get ready to twirl. Twirling, twirling all around. Twirling, twirling, twirling. Twirling any way you please. But stop when I say freeze. Everybody, get ready to dance. Dancing, dancing all around. Dancing, dancing, dancing. Dancing any way you please. But stop when I say freeze. Yeay, luar biasa. Tepuk tangan dong buat kita semuanya. Tepuk tangan, boleh tepuk tangan ya. Luar biasa sekali. Diulangi lagi ya Pak Martin. Ya, Tadi diulangi lagi. Oke, Gimana, kita Bu ulangi Catherine? lagi ya. Kita ulangi kembali. Tadi masih banyak yang belum ikut. Iya. Gak apa-apa, kita baru melihat videonya dulu. Sekarang kita ikut bergoyang. Goyang. Sudah siap semuanya? Yo, siap ya? Siap. Oke. Siap. Siap. Banget ya, Bu. Siap. Joget-joget. Kita mulai lagi. 1, 2, 3. Let's play the party freeze game. Now remember, Dance. when I say freeze, freeze. And when I say dance, dance. Dancing, dancing all around. Dancing, dancing, dancing. Dancing any way
Tribun Kids Song. Selesai Pak Martin. Yeay, boleh tepuk tangan dong buat kita semuanya dong. Mau diulang lagi nggak Pak Martin? Sudah. Sudah, oke. Nanti gampang lagi ya. Yang mau videonya nanti boleh minta linknya sama Bu Catherine ya. Ya, kita harus semangat biar kita lebih semangat ya. Pada kesempatan hari ini nanti kita akan bersama dengan siapa nih? Udah 46 yang hadir. Ada yang belum bergabung? Ada yang belum bergabung? Siapa ya teman-temannya yang belum bergabung? Sambil kita nanti juga. Oh, Cinta hari ini izin. Cinta, Naya izin. Naya. Iya, izin. Ya, kita doakan ya untuk Mama Naya, semoga lekas sembuh. Cinta juga semoga perjalanan ke Manado juga berjalan lancar. Baik, pada kesempatan hari ini tentunya Pak Martin dan juga Bu Catherine mengucapkan terima kasih kepada anak-anak yang sudah bergabung pada kesempatan hari ini. Tentunya kesempatan yang kita rindukan ya, kita bisa berkumpul bersama dengan teman-teman walaupun secara virtual. Anak-anak, jangan lupa ya, kita masih berada di situasi pandemi COVID-19. Diharapkan kita semuanya bisa tetap menjaga protokol kesehatan, menjaga kesehatan, rajin cuci tangan, menggunakan hand sanitizer, dan menghindari kerumunan. Pada kesempatan hari ini, tentunya Pak Martin dan Bu Catherine mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kita ya, Bu Catherine ya. Betul sekali Pak Martin. Atas kebersamaan kita selama 1 tahun ini, kita berdinamika walaupun kita tatap mukanya tidak banyak, tatap mukanya melalui Zoom, tapi harapannya walaupun kita tatap mukanya cuma sebentar, diharapkan kita tetap saling menyayangi, kita tetap saling mengasihi, kita tetap saling menghormati ya. Nah, sekarang Pak Martin dan Bu Catherine pengen dengar nih perwakilan dari kelas 4A dan kelas 4B. Dua anak ya. Dua anak untuk menyampaikan pengalaman bersama dengan Pak Martin dan juga Bu Catherine ya. 4A siapa yang akan mewakili? Ayo kelas 4A, siapa yang mewakili? Hanya cerita ya, cerita dengan teman-teman semuanya. Ya. Bagaimana yang dirasakan selama 1 tahun ini, selama kalian berada di kelas 4 bersama dengan Pak Martin dan Bu Catherine. Ya, kelas 4B Brandon tuh. Brandon sama siapa 4B? Pak Martin baik, asik. Wah, terima kasih Devan. Ya, Devan dan Brandon deh. Mulai dari Devan dulu sambil nanti 4A ya. 4A juga jangan lupa ya. Ya, Devan bisa disampaikan apa pengalaman apa yang bersama dengan Pak Martin dan Bu Catherine, Nak? Bu Catherine? Iya. Bu Catherine nggak ada. Sama Pak Martin deh. Sama Pak Martin gimana? Orangnya lucu. Lucu. Sering di video call Pak Martin ya? Tiba-tiba ya? Suka tiba-tiba di telepon gitu nggak? Ya, pokoknya tetap semangat. Thank you ya, Devan. Sering kasih semangat. Oke, harus semangat pokoknya ya. Terima kasih, Devan. Sekarang ya, sehat ya Pak Martin. Sama-sama, Devan. Terima kasih. Ya, sekarang Brandon. Setelah Devan, Brandon pengalaman bersama dengan Pak Martin dan Bu Catherine. Martin tuh orangnya baik. Ya, yang semua murid itu ngetin, misalnya malam saya tidur suruh tidur gitu. Udah banyak, tapi Martin sering support saya gitu. Iya, baik. Terima kasih Brandon karena suka sidak malam-malam ya. Kalau yang malam-malam masih update status game, wah ini, ayo tidur gitu ya. Oke, tadi sudah 4B, nanti bisa ditambah lagi ya, sudah diwakili Brandon dan juga Devan. Sekarang Pak Martin pengen dengar dan Bu Catherine yang dari kelas 4A nih, siapa yang akan mewakili 4A? Siapa yang mau mewakili? Oke, dari kelas 4A, ayo siapa yang mau mewakili temannya? Mungkin Danen? Ya, Danen. Ya, jadi Pak Martin sama Bu Catherine itu udah baik. Terutama untuk Bu Catherine itu terima kasih Bu udah
Nika dengan kelas 4A ya, Bu. Oke, sama-sama Danen. Ada yang mau disampaikan lagi dari Danen? Ya, nah, pokoknya dari sama Bu Martin baik-baik semua gitu. Oke, Thank terima you, thank kasih you. Danen. Yo, Ya. teman yang lain dari kelas 4A. Ada Jovan, Rahel, Yemima, Nesa, Yemisa. Yemima. Yo, siapa yang mau menyampaikan? Jovan. Yuk, Jovan, ada tidak yang mau disampaikan ke Pak Martin dan Bu Catherine? Pak Martin sama Bu Catherine tuh orangnya asik. Wah. Juga baik. Ya, ada lagi tidak, Jovan? Ya, Pak Martin sama Bu Catherine baik-baik. Ya, terima kasih ya, Jovan. Rahel, ada yang mau disampaikan? Atau mungkin yuk teman yang lain dari kelas 4A. Oke, mungkin nanti masih ada lagi yang ada. Iya, betul. Nanti akan disampaikan kita bersama-sama pada kesempatan hari ini. Kita akan menunggu kakak psikolog yang akan bergabung dengan kita pada kesempatan hari ini. Ada Kak Mariana Paola, SPSI, MPSI, CHT, psikolog. Nah, nanti kita bisa panggil beliau dengan sebutan Kak Ola ya. Nah, Kak Ola nanti akan bergabung bersama dengan kita. Kak Ola apakah sudah bergabung ya? Oh, belum, baru bergabung. Nah, kalau tadi dari murid-murid, sekarang dari Pak Martin dan Bu Catherine nih. Untuk Mas Rian, boleh di mute speakernya Mas Rian? Ya, oke. Nah, kalau tadi dari teman-teman, sekarang dari Pak Martin dan juga Bu Catherine, tentunya banyak kesan ya, walaupun kita 1 tahun tapi daring, dari 1 tahun dan hanya daring, tapi buat Pak Martin dan Bu Catherine ini adalah pengalaman yang luar biasa. Karena bersama dengan kalian, Pak Martin dan Bu Catherine belajar bagaimana mendidik siswa secara daring. Walaupun di tengah situasi yang seperti ini, Pak Martin dan Bu Catherine tetap harus mengolah kreativitas kami berdua, kreativitas dari Pak Martin dan juga Bu Catherine, supaya tetap bisa mendampingi kalian seperti biasa, seperti ketika kalian di kelas. Jadi kita tetap berdinamika, walaupun kita tidak bertatap muka. Yang jelas kalau dari kami berdua sungguh luar biasa pengalaman bersama dengan kalian, anak kelas 4, anak-anak yang hebat semuanya luar biasa, yang selalu memberikan yang terbaik untuk kalian semuanya. Tugas-tugas selalu dikerjakan dengan baik, lembar portofolio juga dikerjakan, lalu unjuk kerja gitu ya, itu dikerjakan semuanya. Jadi menurut Pak Martin dan Bu Catherine, kalian adalah anak yang luar biasa, walaupun kadang ada kendala teknis, kendala ini, namun tidak jadi masalah untuk kita semuanya. Kalau dari Bu Catherine, mungkin Bu Catherine? Oke, terima kasih Pak Martin. Sama dengan yang disampaikan Pak Martin, Bu Catherine juga banyak belajar dari dinamika kita selama 1 tahun ini. Kita belajar full daring ya, kita belum pernah bertatap muka di sekolah. Mungkin kalau yang kelas 4A dan 4B dulu sebelum pandemi sudah pernah atau sering bertemu dengan Bu Catherine. Nah, namun ketika kelas 4 ini kita harus belajar dari rumah, kita harus belajar bersama orang tua nih. Bu Catherine mengucapkan terima kasih untuk dinamikanya selama kita belajar di rumah. Nah, semoga di kelas 5 nanti kalian tetap memiliki semangat belajar yang tinggi, kemudian kalian semakin aktif dalam mengikuti kegiatan pembelajaran, ya baik daring ataupun kita mungkin besok tahun depan bisa tatap muka. Yang penting pokoknya tetap semangat belajar untuk meraih cita-cita. Siap semuanya? Siap. Siap ya. Siap, Bu.
Siap, Bu. Siap ya. Anak-anak yang luar biasa, anak-anak hebat kelas 4, pada kesempatan hari ini kita sudah kedatangan tamu yang luar biasa nih di kelas kita. Ada Kak Mariana Faola. Kak Ola, halo Kak Ola. Kak Ola mana ya? Halo. Hai, yuk lambaikan tangan untuk Kak Ola semuanya yang sudah hadir bersama dengan kita. Halo Selamat Kak pagi Ola. semuanya. Selamat pagi Kak Ola. Hari ini kita sedang bincang-bincang Kak Ola. Ini adalah tatap muka terakhir, ini kelas 4A dan kelas 4B. Ada Pak Martin di kelas 4B dan juga ada Bu Catherine di kelas 4A. Mana Bu Catherine ya? Lambaikan tangan boleh Bu Catherine? Iya. Nah, anak-anak, pada kesempatan hari ini kita kesempatan yang sungguh luar biasa nih. Kira-kira Kak Ola dari mana ya? Kak Ola dari mana? Penasaran kan? Pada penasaran semuanya. Kak Ola itu adalah sahabat dari Pak Martin dan juga Bu Catherine ya, yang hadir pada kesempatan hari ini. Tentunya buat kalian luar biasa loh. Akan memberikan sesuatu yang tentunya berharga untuk kita semuanya ya. Di kesempatan yang berbahagia ini tentunya Kak Ola nanti akan memberikan sesuatunya masih rahasia. Akan dirahasiakan dulu ya Kak Ola ya. Supaya anak-anak juga semangat. Nah, yang perlu anak-anak ketahui nanti kita akan berkenalan dengan Kak Ola. Kak Ola ini dari Pontianak, dari Kalimantan Barat. Siapa yang pernah ke Kalimantan Barat? Ada? Kalau belum, besok setelah usai pandemi kita akan jalan-jalan ke sana ya. Semoga bisa jalan-jalan ke Pontianak, ke tempatnya Kak Ola. Nah, Kak Ola ini adalah beliau sekarang itu menjadi seorang psikolog klinis PNS di RSUD Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri, Kota Pontianak. Jauh ya anak-anaknya, di Kota Katulistiwa di Pontianak. Dan juga beliau juga psikolog klinis di Rumah Sakit Anugerah Bunda Katulistiwa dan juga pimpinan dari Nope Center, konsultan psikologi dan pengembangan SDM. Dan juga Pontianak. Luar biasa sekali Kak Ola. Selamat datang Kak Ola. Terima kasih. Ya, nah anak-anak sekarang kita akan bersama-sama dengan Kak Ola. Kira-kira nanti ya Kak Ola akan memberikan sesuatu yang berharga untuk kita. Nanti boleh kalau misalnya ada tanya jawab atau pertanyaan-pertanyaan, boleh ya Kak Ola ya? Ya, boleh sekali. Oke. Dan untuk selanjutnya kita berikan kesempatan sepenuhnya untuk Kak Ola. Silakan Kak Ola. Oke, terima kasih Pak Martin. Selamat pagi adik-adik semuanya. Selamat pagi Kak Ola. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak Ola. Selamat pagi. Selamat Ola. Selamat pagi. Oke, Selamat pagi. minta saya berbagi nih sama adik-adik gitu ya tentang psikologi. Kakak ini kerjanya psikolog. Psikolog itu ahli jiwa adik-adik. Ahli jiwa itu kalau misalnya kalian merasa susah konsentrasi gitu ya, terus ngerasa susah tidur, ada rasa sedih, ngerasa males untuk ngerjakan tugas-tugas sekolah, nah itu bisa konsultasi berobatnya ke psikolog adik-adik semua ya. Jadi kalau misalnya mengalami itu semua, ngomong sama orang tuanya supaya dibawa ke psikolog. Jadi kalian bisa curhat, cerita-cerita supaya nanti diobatin. Yang tadinya nggak bisa konsentrasi, nanti bisa konsentrasi. Yang awalnya nih jadi susah tidur atau sering mimpi buruk, nanti diobatin jadi bisa lebih baik, nggak mimpi lagi, gitu ya. Nah, jadi tempat curhat nih ceritanya. Oke, nah, sekilas ini di Jogja ya, jauh nih kita Kalimantan Jogja. Kakak lumayan lama di Jogja, ada sekitar 11 tahun di Jogja. Kakak SMA-nya di Jogja juga. Wah, luar biasa. Ke Jogja, terus kuliahnya juga di Sanata Dharma dan di UGM. Nah, semoga adik-adik juga bisa sampai ke sana ya. Amin. Oke, kali ini nih kakak mau ngajakin kalian untuk jadi cerdas dan bijaksana menggunakan handphone. Nah, oke, siapa adik-adik semua yang pengen jadi anak cerdas? Siapa? Angkat tangan semuanya. Yang mau siapa? Wah, mau semua ya? Mau semua, oke. Kakak akan kasih tips supaya gimana caranya supaya nanti kalian cerdas. Semua anak tuh cerdas, asalkan tahu nih caranya mengembangkan diri.
Mungkin sekarang ada yang merasa, aku nggak cerdas, aku nilainya jelek, enggak lah, aku bodoh, aku nggak pinter. Mungkin ada yang merasa seperti itu. Nah, kakak yakin karena kalian sudah di kelas 4, ini semua adalah anak-anak cerdas. Oke? Anak-anak kelas 4 ini bisa naik kelas itu berarti sudah cerdas. Nah, tapi kita mau kembangkan supaya lebih cerdas lagi, ya. Nah, saya akan bagikan gambar dulu. Sebentar ya. Oke, kita akan jadi anak cerdas. Nah, kita akan membahas tentang gimana caranya bisa jadi anak yang cerdas dan bijaksana menggunakan HP. Kalian kan sekarang jadi sering pakai handphone ya, gara-gara pandemi corona kan. Yang tadinya nggak dibolehin sama orang tua megang handphone. Terus, ya, kamu nggak boleh. Sekarang boleh pakai handphone, boleh pakai laptop, ya kan? Nah, tapi ada catatannya nih. Ini kan karena corona, makanya diizinin. Tapi kalian harus tahu nih, ya. Nah, jadi anak yang cerdas. Nah, siapa yang mau jadi anak cerdas? Tadi semua udah angkat tangan ya. Pak Martin juga angkat tangan tadi kan. Semua anak mau jadi anak yang cerdas. Cerdas ini artinya nanti sekolahnya bisa bagus, kuliahnya bagus, kerjanya bagus, ya kan? Punya penghasilan, punya gaji, bisa beli ini itu, ya kan? Nah, itu kenapa kita semua mau jadi anak cerdas. Nah, intinya karena kalian sudah naik kelas sampai di kelas 4, itu berarti kalian semua adalah anak cerdas. Oke? Jadi kalau ada yang merasa bahwa aku bukan anak cerdas, enggak, kalian adalah anak cerdas karena sudah terbukti kalian bisa naik sampai kelas 4. Oke? Nah, untuk jadi anak cerdas selanjutnya nih, untuk jadi anak cerdas lalu sukses gitu ya, ada syaratnya, ya. Nah, ini syarat yang pertama. Ada nggak di sini yang nggak mau makan sayur? Ada yang angkat tangan, ada yang nggak mau makan sayur, mungkin ada yang nggak mau makan ayam, nggak mau makan ikan, gitu ya. Kalau alergi beda ya, kalau alergi itu memang nggak boleh. Tapi kalau misalnya tidak alergi, tidak makan, nah itu. Nah, di sini, jadi anak yang cerdas ini syaratnya kita mau makan makanan yang bergizi. Oke, makanan yang bergizi ini kenapa? Karena makanan itu dibutuhkan otak kita, gitu ya. Itu kuncinya dulu. Kalau misalnya papanya nyuruh kita makan sayur gitu ya, makan ikan, Menteri Susi kan menyarankan kita makan ya. Nah itu, jadi kita jadi pinter. Jadi makanan-makanan itu nanti dibutuhkan. Jadi semuanya harus mau makan makanan yang bergizi. Ada susu. Catatan ya, untuk yang alergi memang nggak boleh. Oke, jadi selama kita tidak punya alergi, makanlah semua makanan yang bergizi. Oke, semakin banyak ragam makanan yang kalian makan, itu otaknya nanti makin banyak nutrisi, makin banyak yang vitamin untuk otaknya. Begitu. Nah, syarat yang kedua. Nah, tidur yang cukup. Ada nggak yang tidurnya larut malam? Tidur cukup. Ada Kak Ola, ada yang ngegame sampai malam nih. Nah iya, ngegame sampai malam. Nah ini adik-adik, kenapa kita harus tidur cukup? Karena si otak ini butuh istirahat. Nah ya, jadi misalnya jam 9, jam 10 itu kalau bisa udah tidur. Nanti bangun kan jam 5, jam 6 udah siap-siap mau berangkat sekolah ya. Nah jadi sebaiknya cukup tidur. Ini untuk usia kalian ya. Nanti ketika kalian dewasa, misalnya orang tuanya, kok orang tuaku tidurnya jam 12 malam, kok aku harus tidurnya? Karena otaknya berbeda nih adik-adik. Gitu. Jadi ketika masih SD, si otak ini lagi proses perkembangan. Kalau tidak dijaga dengan baik, ya nanti error. Gitu kan? Nanti bermasalah. Gitu. Nah, harus jaga otaknya. Oke. Tidur cukup ini kita menjaga kondisi si otak. Tadi makanan ya, makanan itu untuk ngasih makan si otak. Ya, jadi kecerdasan itu ada di sini adik-adik.
di kepala kita. Itu kecerdasan. Nah, dia butuh makan, kasihlah makanan, ya kan? Dia butuh istirahat, berikan waktu untuk tidur supaya si otaknya ini istirahat. Itu ya tujuannya. Nah, matikan handphonenya, matikan televisi, matikan laptopnya. Kalau bisa, matikan lampu supaya lebih sehat. Nah, kalian tidur dengan nyenyak. Oke. Syarat yang ketiga. Nah, ada aktivitas tubuh yang cukup. Aktivitas tubuh itu, nah kalian kan sekarang kelas 4 SD ini usia berapa ya? Mungkin 8 tahun ya? Kurang lebih ya, 8, 7, 8, 9 tahun ya. Gitu. 10 tahun mungkin ada. Nah, di usia ini, usia SD ini kan usia pertumbuhan. Sekali lagi, tubuh itu harus bergerak. Nah, kalau tubuh kita bergerak, itu kan kaitannya dengan saraf kepala lagi, dengan otak lagi. Semakin kita banyak bergerak, ininya semakin sehat, otaknya semakin sehat. Nah, jadi semakin cerdaslah kita, ya kan? Memang yang bergerak tangan nih olahraga ya, kaki kita bergerak, badan kita bergerak gitu. Nah, yang sehatnya juga bagian sini. Tangan kita, tubuh kita, kaki kita sehat, otaknya juga ikut sehat gitu. Nah, itu tujuannya kenapa kita perlu aktivitas tubuh yang cukup. Oke. Nah, bayangkan adik-adik nih, kalau kita duduk terus di depan laptop, main handphone, kita kan jadi diem, ya nggak? 1 jam, 2 jam, ya kita diem aja, badannya nggak bergerak. Nah, bisa bayangkan, ya kan? Jadi kalau di usia anak-anak, kenapa orang tua melarang main handphone terus? Karena itu sayang banget kan, harusnya kalian kan tumbuh menjadi anak yang cerdas nih. Tapi sayang kalau hanya diem. Begitu, ya. Nah, syarat selanjutnya otaknya harus sehat. Oke. Gimana caranya otaknya sehat ini? Hindari radiasi. Nah, handphone itu kan, kalian tahu nggak sih kenapa orang tua melarang kalian pegang handphone lama-lama, laptop lama-lama? Itu ada radiasinya. Radiasi itu nggak kelihatan. Kayak corona, kayak COVID nggak kelihatan kan, tapi tiba-tiba orang bisa sakit. Ada yang meninggal, ya kan? Radiasinya juga sama, nggak kelihatan. Tapi dia pengaruhnya ke otak juga, ke tubuh kita. Gitu adik-adik, sama nggak kelihatan. Ya, ada alat khusus untuk melihat radiasinya. Oke, jadi kalau orang tua melarang, tujuannya itu mereka mau otak adik-adik ini sehat. Dapat gambaran ya? Nah, karena di handphone itu ada radiasinya. Oke, tadi kan banyak ya. Siapa nih yang pernah dimarah orang tua gara-gara sering main handphone? Siapa angkat tangan yang pernah dimarahin orang tuanya main handphone? Ada? Banyak nggak nih? Kakak nggak bisa lihat semuanya. Ada ya, banyak yang angkat tangan ya. Oke. Nah, jadi orang tua yang marahin kalian, itu tandanya orang tua sayang sama kalian. Ya, karena dia nggak mau ada apa-apa sama otak anaknya. Nggak kelihatan loh, Dek. Gitu loh. Kalau misalnya nanti kalian susah tidur, nilainya jadi jelek, nggak bisa konsentrasi, itu berarti sudah punya masalah di otaknya, gitu ya. Jadi handphone itu harus dibatasi. Karena usia kalian masih usia SD, sebaiknya dibatasi. Ini ada video, contoh video orang yang karena dia sering main handphone kan bisa macam-macam ya. Mungkin kalian ada yang lihat video, ada yang main game. Ada yang main game nggak di sini? Oh, banyak ya. Yang main game. Oke, banyak main game. Nah, main game kan kita begini ya. Jadi ada video. Nah, ini contoh. Ini orang, jadi dia gangguannya itu di saraf tangan. Kembali lagi. Main game, main handphone kelamaan itu bisa merusak saraf. Nah, oke. Ini contohnya. Yang itu ditimbang hanya 23 ini contohnya. kilo. Sudah tanya ke keluarganya, Pancu yang menyatakan Pancu memang Wawan ini dulu dia tuh sering main games, saraf tangan ini nggak berhenti, selalu melakukan
bukan seperti orang seperti memainkan gadget. Nah, itu contoh ya adik-adik ya. Itu contoh, ini baru tangannya aja loh. Kenapa tangan? Di tangan ini ada sarafnya adik-adik. Ya, yang juga sampai ke kepala. Jadi apa yang terjadi bisa berubah lah semuanya. Memori kita berubah, tangan kita juga sarafnya kena, gitu ya, rusak gitu. Nah, itu yang membuat orang tua itu yang sayang sama kita melarang kita untuk main handphone lama-lama. Gitu adik-adik. Nah, selain tangan adik-adik, yang nggak kelihatan nih, di otak kita ini kan seperti mesin ya. Ada pusat, ada tempat untuk mengingat, ada tempat untuk apalagi untuk bicara, ada tempat untuk mengatur perasaan, ada bagian otak untuk berpikir tentang analisa, logika, ada semua di otak kita. Nah, kalau mengalami kerusakan, berarti kita nggak bisa, kalau misalnya bagian memorinya yang kena, berarti kita tidak bisa mengingat dengan baik. Kalau kita mau ulangan, susah banget nih ngingetnya. Nggak bisa fokus, udah belajar, udah sepi, tetap nggak bisa masuk nih. Kenapa nih? Nah, itu berarti ada masalah dengan otak kita, adik-adik. Begitu ya. Nah, ini penjelasannya singkat. Ayo kita diskusi. Ada yang mau nanya? Nah, itu tadi yang sudah disampaikan oleh Kak Ola nih berkaitan dengan penggunaan gadget ya Kak Ola ya, penggunaan handphone terutama ya. Sekarang anak-anak apakah ada yang ingin bertanya? Ayo, siapa yang mau bertanya mumpung ada kesempatan yang luar biasa ya. Siapa yang mau bertanya? Siapa? Boleh angkat tangan. Boleh raise hand? Boleh angkat tangan? Boleh tulis juga. Boleh ditulis juga, boleh di kolom chat ya. Saya Kak Ola. Oh iya, Danen Kak Ola. Silakan Nak. Kalau sehari itu memakai handphone anak-anak ya, itu berapa jam? Maksimalnya berapa jam? Ini Danen yang nanya ya? Terima kasih, Kak. Terima kasih, Danen. Oke. Untuk saat ini, kita kan lagi belajar ya. Untuk belajar karena pandemi. Oke. Ini masalah khusus. Nah, kembali lagi, berapa jamnya yang pasti kan harus istirahat. Untuk saat ini, dengan catatan, selama kalian masih ada tugas, intinya gunakan untuk hal yang baik. Paham ya? Ketika ada waktu istirahat, misalnya jam belajar sekolahnya sudah selesai nih, kalian bangun dulu, gerak-gerak dulu, lari-lari dulu, gitu ya. Nah, nanti kerjakan tugasnya lagi, cari bahan, mungkin ada yang cari jawabannya di internet, ada ya. Nah, seperti itu, selesai tugasnya, ya sudah selesai dulu, gitu. Paham ya? Kalau misalnya dibatasin, wah pasti kalian banyak banget melanggar batasan sebenarnya gitu loh. Tapi saat ini untuk kondisi yang COVID ini itu catatan khusus deh. Oke. Kalau misalnya dilarang kan sekolahnya juga pakai internet, pakai handphone ya. Jadi nggak mungkin untuk dilarang. Gitu. Kalau di usia kelas 4 ini biasanya sebisa mungkin tuh tidak menggunakan handphone idealnya. Sejam, 2 jam per hari itu nggak apa-apa. Tapi kan sekarang nggak bisa ya, gitu. Pasti lebih dari 2 jam, gitu. Intinya saat ini ya, intinya gunakan untuk belajar, untuk menyelesaikan tugas. Kalau sudah selesai, istirahatkan matanya dulu. Oke? Oke, Kak Ola. Jadi, misalnya kalau 2 jam untuk buat tugas. Nah, nanti setelah itu main HP boleh nggak? Kayak main game gitu boleh nggak? Kalau udah 2 jam untuk membuat tugas gitu. Jadi gini, bayangkan ketika kita melihat layar handphone, melihat laptop gitu ya 2 jam, mata kita tuh kering loh. Gitu. Nah, kalau kita lanjut lagi main game 1 jam, berarti 3 jam mata kita tuh tersiksa. Gitu. Alangkah baiknya di stop dulu. Oke, stop dulu, matanya istirahat dulu.
Ya, kamu main-main gerak-gerak dulu, gitu. Kalaupun misalnya mau main game setengah jam, nanti. Tapi yang penting kamu istirahat dulu. Dapat gambaran, Danen? Misalnya kamu udah belajar nih 2 jam, istirahat dulu. Oke. Tugas-tugasnya udah selesai semuanya ya. Kalau misalnya mau izin sama orang tua, mau tengah game buat istirahat pikiran, misalnya, gitu kan. Tapi jangan langsung 4 jam, 5 jam tuh, jangan. Kamu istirahat dulu matanya, ya. Baru kamu boleh deh main, gitu. Oke, Tapi terima main kasih. juga jangan lama-lama. Oke. Oke. Baik, setelah Danen tadi ada Tian ya. Danen, terima kasih ya Danen untuk pertanyaan yang luar biasa, juga Kak Ola yang sudah dijawab. Sekarang Mas Tian dari kelas 4B ya. Silakan Tian. Kak, kalau misalnya kita itu tidur, jadi HP-nya itu ditaruh di bawah bantal atau di samping bantal gitu, nanti bisa kena radiasinya enggak? Iya, benar. Benar, Tian. Jangan simpan dekat kepala. Kau boleh tahu kenapa nih Tian nyimpannya dekat kepala? Aku nggak pernah, soalnya kalau dulu aku pengen tanya ini karena pengen tahu benar atau enggak. Soalnya dulu kata Eyang itu anaknya temennya Eyangku tuh pernah anak kepala, terus katanya sakit atau sampai meninggal gitu ya, kena radiasinya. Oh gitu, iya sebaiknya jangan dekat-dekat dengan kita ya. Jadi kalau mau tidur, alangkah baiknya tuh handphone kita matiin. Kalau alarm kan bisa pakai ini ya, jam kan ada alarm kan? Iya. Ada jam waker kan? Nah, pakai itu aja lebih sehat gitu. Gitu ya Tian? Ya, terima kasih Kak Ola. Sama-sama. Ada nggak? Tian? Sorry. Terima kasih ya Tian ya. Ada nggak teman-teman di sini yang takut jauh-jauh dengan handphonenya? Nggak mau jauh-jauh, dipisahin tuh nggak mau. Sampai marah-marah misalnya, kalau orang tua ambil, nangis, marah-marah, ada nggak? Takut kalau nggak ada handphonenya di dekat dia. Ada nggak adik-adik di sini yang kalau nggak ada handphone di dekatnya jadi nggak nyaman, gelisah gitu? Saya. Oh, Brandon ya? Nah, Melvin Kak Ola. Siapa? Melvin. Brandon juga angkat tangan, Melvin juga. Melvin. Nah, sepertinya ada ya. Gitu. Nah, kalau misalnya nggak bisa, jadi gini adik-adik ya, kalau kita sudah tidak bisa lepas dengan handphone kita, itu berarti kita sudah kecanduan. Ya, namanya kecanduan tuh adik-adik. Kecanduan itu nggak hanya obat. Sekarang ada yang namanya kecanduan handphone. Ya, nah hati-hati. Kenapa anak-anak dilarang megang handphone lama-lama? Supaya tidak mengalami kecanduan. Kecanduan handphone ini adalah salah satu jenis gangguan kejiwaan. Oke. Nah, gangguan kejiwaan ini baru-baru ini semakin banyak, semakin banyak. Ya, zaman dulu nggak ada tuh namanya kecanduan. Ada dulu kecanduan obat, kecanduan alkohol. Sekarang ada kecanduan gadget, handphone, gitu ya, kecanduan game. Nah, itu hati-hati. Ciri-cirinya, kalau kita ngerasa nggak nyaman, lepas dengan handphone kita, ketinggalan aja handphonenya, aduh, gelisah, pengen balik gitu ya, pengen ngambil handphone gitu. Nah, itu berarti kita sudah mulai ke arah sana. Ngomong sama orang tuanya supaya dibawa ke psikolog, konsultasi, biar terapi, supaya bisa lepas dengan handphonenya, tidurnya jadi enak. Oke, karena di usia SD, sekali lagi, di usia SD, tidak baik kalau kalian dekat dengan gadget karena pengaruh radiasi dan ke mata juga, banyak hal lah, banyak negatifnya ketimbang positifnya gitu. Dapat gambaran ya semua ya, ngerti ya? Cara mengatasinya gimana kalau kecanduan gitu Kak?
Kalau sudah sampai kecanduan itu berarti harus berobat ke psikolog atau psikiater. Tergantung kondisinya seperti apa. Nanti dilihat dulu, diperiksa dulu kecanduannya seperti apa. Itu macam-macam terapinya. Begitu ya. Terapi itu maksudnya cara ngobatinnya. Macam-macam cara ngobatinnya. Tapi harus cepat. Kalau ada ngelihat teman atau saudara yang seperti itu, nggak enak kalau jauh dengan handphone, selalu dipegang, gitu ya, diambil sama orang tuanya terus marah-marah. Nah itu kalau bisa sarankan deh ngomong sama orang tuamu deh, itu biar cepat dibantu. Nah itu kasihan kalau kita sampai ngalamin kecanduan, gitu ya. Oke, mantap. Tadi ada yang tanya Quinsa dan Melvin ya. Melvin, silahkan. Setelah itu Quinsa ya. Nanti saya ya, Pak. Siapa itu tadi? Mega. Nanti saya. Veda, oke. Pak. Oke, dari Melvin dulu. Veda, terus nanti satu lagi terus sudah ya. Yuk, mulai dari Melvin dulu. Silahkan Melvin. Kak Ola, saya Melvin. Dampak terberat jika main HP seharian apa Kak Ola? Oke, dampak terberat seharian. Kalau cuma 1 hari mungkin nggak begitu kelihatan ya, nggak ada kelihatan. Yang paling kena itu matanya kering. Mata kering itu ciri-cirinya tuh perih, jadi kayak berat gitu. Ya, mungkin ada kadang-kadang nggak gatel matanya, nggak enak gitu ya, kayak berair, panas, capek matanya. Nah itu yang namanya mata kering. Kering karena kita selalu ngelihat. Jadi mata kita kan bisa bayangkan ya, mata kita kalau ngelihat layar gitu kan kalau kita berkedip, kalau kita tidak melihat sesuatu, mata kita berkedip. Oke. Nah, ketika berkedip itu kan membasahi bola mata. Oke. Tapi ketika melihat layar, kadang-kadang kita ini begini terus matanya. Ya. Lupa berkedip. Benar nggak? Kalau kita udah asik gitu yang lihat terus ya, mata kita lupa berkedip. Nah, bola mata ini jadi kering. Jadi tidak ada kedipan mata, jadi kering. Nah, kalau kering itu bahayanya bisa sampai ke kebutaan. Oke. Ya, kering tadi gejala-gejalanya mulai perih, matanya pedas, gitu ya, nggak enak, berat, kayak ngantuk gitu loh. Terus kalau misalnya sampai memerah, matanya udah merah, nah itu sampai infeksi. Infeksi nanti bisa pengaruh ke saraf, sarafnya rusak, lalu sampailah ke kebutaan. Gitu. Itu yang kondisi parahnya. Terus kalau 1 harian kita main gadget, itu badan kan tidak bergerak. Nah, badan kita ketika tidak bergerak, otot kita kaku. Kalau otot kita kaku, kita bisa nggak sehat ya. Nanti kita mudah keseleo, badannya sakit, mau digerakin ke kanan sakit, lehernya mau nunduk sakit, mau diangkat juga sakit. Nah, itu biasanya tanda kalau misalnya badan ototnya bermasalah. Tuh, banyak kan? Ternyata gitu. Kita nggak sadar nih, kita mungkin dengan handphone asik aja gini ya. Tapi ternyata kita mau angkat kepala aja nggak bisa nih, gitu. Gerakin kepala aja nggak bisa, mau lihat kanan, lihat kiri nggak bisa karena ototnya tuh kaku, gitu. Nah, jadi masalahnya kemana-mana, gitu. Siapa tadi yang nanya ya namanya? Ya, makasih Pak. Gimana? Saya ngerasain itu. Oke. Bu, solusinya gimana, Bu? Solusinya gimana? Nah, gamenya kurangin. Kalau saat ini memang tugasnya banyak, yang penting tugasnya banyak ya. Setiap kali ada jeda istirahat, kalian gerak-gerak dulu. Gerak-gerak pemanasan ya, gerak-gerak badannya. Ini kalau sekolah ya, kalau sekolah dan tugasnya banyak, mau nggak mau dikerjakan ya kan? Mau nggak mau kita lihat handphone, mau tidak mau kalian menggunakan laptop, benar ya? Nah, supaya nggak sakit, kalian gerak-gerak leher. Kalau sambil belajar juga nggak apa-apa nih, lagi Zoom misalnya kan, kalau misalnya ngerasa pegel, nggak apa-apa gerak-gerak ini lehernya pelan-pelan. Noleh ke kanan, ke kiri,
Kayak olahraga ya, di sekolahan kan pernah ya, pemanasan, bener nggak? Nah, nanti badannya di ke kanan, ke kiri pelan-pelan, tangannya gitu. Oke? Supaya nggak pegel gitu. Nggak apa-apa, kan Pak Guru lihat juga nggak apa-apa. Yang penting kalian sehat, jadi gerak-gerakan badannya. Kalau ngerasa udah pegel, punggungnya udah sakit, pinggangnya sakit, lehernya sakit, itu kalian gerak-gerak deh. Ya. Nah, kalau misalnya jam pelajaran udah selesai, stop, lihat gadget dulu, istirahat dulu matanya. Ya, ingat gerak-gerak. Kembali yang tips yang tadi, yang saya bilang tadi ya, ada aktivitas, ada gerak-gerak badan, supaya otaknya sehat, supaya badannya juga sehat. Gitu ya. Oke, tipsnya seperti itu. Kalau terpaksa harus mengerjakan tugas seharian, tipsnya seperti itu. Terima kasih, Bu. Ya, mantap. Oke, terakhir untuk Winsa dan Veda ya. Sekarang Winsa. Winsa dulu baru Veda terakhir ya. Winsa dipersilakan. Kak, kalau misalnya malam-malam nggak bisa tidur, itu kenapa ya, Kak? Oke, udah berapa lama, Winsa? Apanya? Udah berapa lama nggak bisa tidur? Sejak corona. Sejak corona. Tidurnya jam berapa? Biasanya jam 11-an. 11-an. Setiap hari jam 11? Iya. Biasanya kalau disuruh tidur semua orang tua jam berapa? Jam 9. Jam 9. Berarti kamu jam 9 di tempat tidur sampai jam 12 ngapain? Ya cuman nggak tahu ngapain aja, cuman pindah posisi terus melihat ke kemana aja gitu, nggak bisa tidur aja gitu. Oh gitu, pokoknya bolak-balik gitu aja ya semalaman ya? Iya. Oke. Sip, pertanyaannya bagus nih. Ini terkait dengan tadi kualitas tidur ya. Mungkin ini catatan ya Pak Martin, nanti ingatkan nama anaknya Quinsa. Jadi kalau ada adik-adik di sini yang susah tidur, ya nanti sampaikan ke orang tuanya. Oke, sampaikan ke orang tuanya. Ini perlu untuk dibawa konsul ke psikolog. Ada kemungkinan susah tidur ini karena stres. Oke. Iya. Itu biasanya stres karena tugasnya banyak, ada tugas PR yang belum selesai, gitu, kecapean, kelelahan. Jadi stres psikis anak ini nih kelihatan dari situ. Oke. Kualitas tidurnya yang jadi terganggu. Jadi kalau misalnya Vinsa susah tidur, ngomong sama orang tuanya ya. Iya. Ngomong sama mama papanya, nanti ke psikolog. Oke. Ya banyak, di Sarjito ada juga psikolognya. Oke, mantap Terima Winsa kasih, ya. Kak. Ya, untuk yang terakhir pertanyaan yang menarik, ini sesinya sangat menarik sekali ternyata Kak Ola, 30 menit kurang. Besok kalau kalian sudah naik kelas, kita adakan sesi lagi bersama dengan Kak Ola ya. Sekarang terakhir nih, Veda Jayastu. Veda, silakan Veda. Ya Pak, sebenarnya tuh hampir sama kayak Winsa tadi, tapi kalau aku tuh sampai pagi loh Pak. Kadang sampai jam 3:30. Sampai 3:30? Lalu bangunnya jam berapa? Ya kadang jam 6. Jadi udah dari sejak kapan? Ya sebelum corona udah agak kayak gitu. Sejak kapan? Kenapa? Sejak kapan? Sejak corona atau dari kelas 2 gitu? Kelas 3 semester 2. Kelas 3 semester 2. Setiap hari kamu begitu? Ya, cuman kadang sih nggak tidur sampai segitu. Tapi sering. Iya. Setiap minggu ada begitu? Iya. Ada juga? Oke.
ini mesti ini ya, siapa nih, Veda ya namanya ya. Nah, oke, untuk Veda nanti ngomong sama orang tuanya ya. Kalau kita susah tidur, seperti yang dialami Veda ini kita perlu konsultasi. Oke, karena bisa macam-macam penyebabnya. Apakah ada masalah di saraf, di kepala, apakah karena beban pikiran, mungkin karena banyak tugas, ya. Tugas enggak? Jadi untuk Veda, untuk kasusnya Veda, siap gimana? Kalau tugas enggak? Kalau tugas enggak, iya. Nanti Veda ngomong sama orang tuanya, supaya orang tuanya bisa bawa Velda untuk konsultasi, dapat terapi. Oke, jadi buat adik-adik yang misalnya ada susah tidur, ya, nah ngomong sama orang tuanya supaya diterapi, supaya tidurnya lebih baik. Ingat yang tadi, kalau misalnya kita tidurnya sedikit, itu pengaruhnya ke otak kita. Jadi kalau tidurnya sedikit, kita konsultasi ke psikolog supaya tidurnya lebih baik. Gitu. Dan sering juga apa? Ya? Pas tidurnya langsung mimpinya tuh buruk. Jadi itu sering gitu. Oh, mimpi buruk juga. Iya. Sering. Ya, Martin nanti ini catatan ya untuk Veda mungkin bisa sampaikan ke orang tuanya untuk konsul. Gitu ya. Lagi kadang-kadang nih kalau kita sering mimpi buruk, kita susah tidur, itu karena ada unsur stres. Stres itu di kepala. Stres itu maksudnya banyaknya beban di otak kita, si otak ini nggak mampu. Gitu ya, Veda? Itu artinya stres. Otaknya yang nggak mampu, kelelahan. Gitu. Jadi yang seharusnya tidur, dia malah aktif, bangun. Gitu. Kayak mesin error. Tahu ya, kalau komputer error tahu kan? Teman-teman tahu ya istilah error ya, rusak gitu. Nah, jadi si otaknya ini yang harusnya tidur, dia malah bangun. Gitu. Nanti siang-siang biasanya ngantuk nggak, Veda? Jarang sih, jarang. Oh, jarang. Oke. Nanti ngomong sama orang tuanya ya. Ya. Oke. Iya, sama-sama. Iya, mantap sekali. Anak tepuk tangan dong buat luar biasa sekali siang hari ini ya, pembicaraannya yang sangat menarik. Tapi karena kita juga terbatas oleh waktu pada kesempatan hari ini, tentunya untuk diskusi dengan Kak Ola sudah selesai nih. Nah, kita harapkan pesan-pesan nih dari Kak Ola untuk kita semuanya, apalagi kalian akan naik ke kelas 5, ke jenjang yang lebih tinggi. Tentunya di tengah pandemi ini, semoga nanti kita juga sudah bisa tatap muka ya di tahun ajaran baru. Kita tentunya harapan kita akan mendengarkan pesan-pesan dari Kak Ola. Silakan Kak Ola. Oke, nah pesan-pesan kakak seperti yang materi sebelumnya tadi kakak pesan ya, makannya sehat ya, makanlah semua makanan yang bergizi. Terus apalagi tadi? Tidurnya cukup ya, tidurnya cukup. Kalau ada yang tidurnya susah, ngomong sama orang tua ya. Terus apalagi tadi? Ada gerak tubuh ya, gerak tubuhnya cukup. Jadi jangan kelamaan diem. Sekian jam kalau udah mulai pegal, itu gerak-gerak badannya. Ya, kalau udah selesai sekolah, sebaiknya adik-adik bawa aktivitas untuk lari-lari, lompat-lompat, itu bagus. Kemudian handphonenya dikurangi. Oke? Kalau ada yang susah berpisah dengan handphonenya, nah kalau bisa ngomong sama orang tuanya. Karena khawatir akan ada kecanduan. Itu ya, ada 4 pesan itu untuk adik semua. Semoga jadi anak yang semakin cerdas. Sekarang sudah cerdas, jadi semakin cerdas. Oke? Seperti itu, Pak Martin. Terima kasih banyak Kak Ola untuk perjumpaan kita pada kesempatan hari ini. Makasih Kak Ola. Iya. Terima kasih Kak Ola. Tentunya kami dari. Terima kasih Kak Ola. Terima kasih Kak Ola. Terima kasih Kak Ola. Terima kasih Kak Baik. Ola. Terima kasih Kak Ola. Ya, oke. Kami dari kelas 4 SD Kanisius Wirobrajan Kak Ola. Kami kelas 4 dari SD Kanisius Wirobrajan. Tentunya pada kesempatan hari ini mengucapkan terima kasih kepada Kak Ola atas waktunya, atas kesempatan yang luar biasa. Semoga Tuhan memberkati Kak Ola selalu sehat, dan Kak Ola selalu penuh dengan berkat untuk berbagi dengan sesama. Amin. Amin. Sekarang kita foto bersama dulu ya, bersama dengan Kak Ola. Kak Ola, kita foto dulu ya. Iya, mari.
Yuk, kita foto bersama yuk. Dibuka kameranya. Yuk, rambutnya dibetulkan yang rapi. Iya, dirapikan. Kita foto bersama dengan Kak Ola dulu ya. Bu Catherine akan memfoto. Oke, kita akan foto bersama dengan Kak Ola. Feza, videonya bisa dinyalakan dulu, Nak. Grace, kemudian Lintang Ayu, kelas 4B. Oke. Sudah siap semuanya? Sudah, Bu Catherine? Oke, Bu Catherine hitung. Berikan senyuman terbaik. 1, 2, 3. Oke, sebentar ya. Kita ke slide yang kedua. Berikan senyuman terbaik. 1, 2, 3. Sudah, Pak Martin. Baik, tentunya terima kasih Kak Ola untuk perjumpaan kita hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada Kak Ola. Selamat melanjutkan pekerjaan. Semoga Kak Ola selalu sehat dan selalu penuh berkat dari Tuhan. Terima kasih Kak Ola. Kita ucapkan dadah untuk Kak Ola. Dadah Kak Ola. Dadah Kak Ola. Terima kasih Kak Ola. Terima kasih Kak Ola. Terima kasih. Ya, setelah ini Kak Ola akan meninggalkan kita dan anak-anak tetap di sini ya. Kita akan menutup perjumpaan kita. Terima kasih Kak Ola. Nah, anak-anak setelah tadi kita sebentar. Setelah tadi kita bersama-sama dengan Kak Ola dan tentunya hal yang sangat menarik, sekarang tibalah saatnya Pak Martin dan Bu Catherine akan apa ya Bu Catherine? Akan berpamitan nih bersama dengan anak-anak semuanya. Tentunya di kelas 4 yang sangat hebat dan luar biasa ini, Pak Martin mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kita selama dinamika kita di kelas 4. Banyak hal yang menarik bersama dengan kalian, walaupun secara daring atau secara online, tapi Pak Martin sungguh berkesan bisa berjumpa dengan kalian, terutama kelas 4B, wali Pak Martin, dan juga anak-anak kelas 4A, jadi kelas 4 semuanya sangat berarti buat Pak Martin. Harapannya semoga nanti di kelas 5 kalian semangat, selalu semangat, siapapun gurunya, kalian harus tetap semangat mengerjakan tugas dengan bahagia, dan tentunya tetap mematuhi protokol kesehatan. Sekarang giliran Bu Catherine akan menyampaikan sesuatu. Oke, anak-anak semuanya. Bu Catherine hanya ingin menambahkan sedikit saja karena semua sudah disampaikan Pak Martin. Bu Catherine mengucapkan terima kasih untuk dinamikanya bersama di kelas 4, khususnya di kelas 4A. Kalian sudah sangat hebat. Kita bisa belajar dalam kelas 4 ini secara daring itu membutuhkan semangat yang sangat luar biasa ya Pak Martin. Dan kalian sudah memberikan yang terbaik selama di kelas 4 ini. Bu Catherine hanya berpesan tetap semangat. Kalian besok sudah kelas 5. Kemudian tetap jaga kesehatan. Semoga kita bisa lekas bertemu di sekolah. Kita berjumpa bersama dengan teman-teman semuanya. Pokoknya terima kasih untuk dinamikanya selama 1 tahun ini. Dan Bu Catherine sama Pak Martin juga mohon maaf kalau misalkan dalam mendampingi ada yang kurang maksimal. Kita mohon maaf ya. Betul sekali, jadi kami berdua, Bu Catherine mengucapkan terima kasih atas kebersamaan. Selama 1 tahun ini, kebersamaan yang sungguh luar biasa bersama dengan kalian. Pak Martin dan Bu Catherine mohon maaf apabila selama mendampingi kalian di kelas 4 ada kekurangan dari kami, mungkin kadang kami kurang sabar, kami kadang memarahi kalian kalau tugasnya mengumpulkannya terlambat atau apa, atau ada kesalahan yang kurang berkenan untuk anak-anak semuanya. Dari lubuk hati yang paling dalam, Pak Martin dan Bu Catherine, mohon maaf ya anak-anak ya, mohon dimaafkan ya. Kita akan berjumpa lagi, kalian besok di kelas 5 masih akan berjumpa dengan Pak Martin dan Bu Catherine. Jangan lupa kalau di jalan ketemu kita saling menyapa, kita saling menyapa, saling bertegur sapa ya. Mungkin itu dulu yang bisa kita sampaikan Bu Catherine. Baik, anak-anak, demikianlah perjumpaan kita pada kesempatan hari ini, perjumpaan yang luar biasa tentunya di kelas 4. Kelas 4 anak-anak yang hebat, semuanya luar biasa.
Jangan lupa untuk pengambilan rapot hari Rabu. Hari Rabu tanggal 16 kalian akan menerima hasil dari apa yang sudah kalian kerjakan. Kami mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Marilah kita tutup seluruh rangkaian acara kita pada kesempatan hari ini dengan kita berdoa yang akan dipimpin oleh Mas Tian. Silahkan Mas Tian. Ya, terima kasih. Mari kita tutup pertemuan lewat Zoom siang hari ini, Pak Martin, Bu Catherine, dan teman-teman. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Bapak, terima kasih pertemuan kelas 4A dan B lewat Zoom siang ini sudah berjalan dengan lancar. Semoga kami bisa mengambil segala ilmu dan pengetahuan dari Kak Ola juga dalam pertemuan ini. Semoga kami juga segera bisa bertatap muka langsung dengan Bapak Ibu Guru dan teman-teman. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Santo Petrus Canisius, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bu Catherine, terima kasih anak-anak, terima kasih atas kebersamaan kita. Kita akan keluar bersama-sama dalam hitungan 3, 2, 1 ya nanti ya. Terima kasih atas perjumpaan kita. Jargon dulu. Jargon dulu. Ya, kita jargon dulu. Pimpin Bu Catherine ya. Ya. Oke, sekarang kita mau jargon dulu ya. Yuk, kita jargon dulu. Mic-nya bisa dinyalakan. Yuk, mic-nya dinyalakan. Sudah tahu belum ini jargonnya? Dah. Ya. Ya. Oke, siap. SD Canisius Wirobrajan. Generasi sakti. Yo, sekali lagi ya. Dinyalakan mic-nya. SD Canisius Wirobrajan. Generasi sakti. Terima kasih Pak. Terima kasih atas kebersamaan kita. Terima kasih Bu Catherine dan anak-anak. Sehat selalu. Terima kasih Bu Catherine. Terima kasih Pak Martin. Terima kasih Pak Martin. Buket. Terima kasih. Sama-sama. Oke, kita keluar bersama-sama ya. Satu. 1, 2, 3.